anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Jessica, minta tolong untuk dipimpin doa teman-teman ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jessica. Sebelumnya Ibu punya pantun nih buat kalian. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat Ibu Guru ucapkan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Ibu. Tapi sepertinya ini ada yang kurang deh dari kalian. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kristi? Waktu Ibu dia tidak hadir. Kenapa? Kemarin dia bilang dia sakit, Bu. Sakit? Sakit apa? Sakit muntaber katanya. Muntaber, wah kita doain bareng-bareng ya. Semoga Putu bisa cepat sembuh. Nah, sama seperti Putu, kemarin Ibu juga sempat ngerasain muntaber. Itu rasanya sakit sekali. Anak-anak ada yang pernah muntaber sebelumnya? Saya, Bu. Wah, banyak ya. Kalau Dayu gimana Dayu? Sakit perut, Bu. Terus lemah letih lesu deh pokoknya. Waduh, lemah letih lesu ya. Oke, jadi sekarang Ibu Guru tanya dulu deh. Kalian tahu nggak muntaber itu merupakan salah satu penyakit pada sistem apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan, betul. Nah, jadi sekarang minggu lalu kan kita sudah belajar nih tentang sistem pencernaan terkait organ, fungsi organ, kemudian kita juga belajar beberapa jenis penyakit pada sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai beberapa kasus terkait sistem pencernaan. Jadi, Ibu Guru harapkan setelah pelajaran hari ini kalian bisa mengetahui apa saja itu kasus-kasus atau penyakit terkait sistem pencernaan dan kalian juga bisa lebih aware serta bisa mengetahui bagaimana cara untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut. Gimana, setuju? Setuju. Izin Ibu. Ya, silahkan Bayu. Terus kalau kita udah mengetahui tentang gangguan sistem pencernaan ini gimana, Bu? Izin Ibu. Ya, silahkan Jessica. Iya, supaya kita bisa mencegah gangguan sistem pencernaan lah. Iya, benar. Untuk mencegah gangguan sistem pencernaan. Izin Ibu. Ya, silahkan Maria. Biar nggak kayak gitu ya, Bu. Iya, benar. Biar nggak kayak Putu, sakit muntaber. Kata Dayu tadi gimana Dayu? Lemah letih lesu. Iya, Bu. Oke, jadi kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian untuk membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 2 orang. Dan Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan bersama-sama dengan rekan kelompok kalian. Nah, kalau misalnya ada petunjuk atau pertanyaan di LKPD yang kurang jelas atau belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Oke, silahkan membentuk kelompok. Baik, apa ada kendala anak-anak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Jessica. Nah, untuk pertanyaan 54 kan ada tuh membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dimaksud itu tentang apa ya, Bu? Oke, jadi kesimpulan yang dimaksud itu di pertanyaan sebelumnya, di pertanyaan 2 dan 3, kalian kan disuruh untuk membuat hipotesis. Kemudian di pertanyaan ketiga disuruh untuk mencari literatur untuk membuktikan atau memperkuat hipotesis yang kalian buat. Nah, di kesimpulan itu kalian tentukan apakah hipotesis yang kalian buat itu bisa diterima atau benar atau keliru atau tidak bisa diterima. Jadi seperti itu kesimpulannya. Bisa? Oke, silahkan dilanjutkan ya. Sudah selesai? Sudah ya, Bu. Sudah. Siapa nih yang mau untuk maju membacakan hasil jawabannya? Oke, Kristi deh, silakan. Iya. Kristi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 2, saya dari Alina. Yang pertama pertanyaannya itu, mengapa kasus keracunan massal perlu dikhawatirkan? Jadi jawabannya, pada kasus
pada kasus keracunan massal merupakan sebuah kondisi yang sangat berbahaya dan memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat secara umum, di mana hal ini dikarenakan keracunan buruk bagi kesehatan bahkan bisa berujung pada kematian. Yang sebentar dulu Kristi, Feby sama Dayu asik sekali ya ngobrolnya. Oke, dengarkan dulu ya temannya untuk presentasi. Jadi kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Yang lain juga dengarkan ya dulu temannya. Oke, silakan dilanjutkan Kristi. Baik, pertanyaan kedua, apa dampak keracunan massal yang terjadi di Indonesia? Yang pertama yaitu bisa mengakibatkan kematian, di mana keracunan massal ini dapat mengakibatkan kematian dalam waktu yang relatif singkat, terutama jika tidak segera ditangani dengan benar. Kematian ini juga dapat terjadi karena keracunan yang parah atau terlambat mendapatkan perawatan medis. Dampak yang kedua yaitu dampak jangka panjang pada kesehatan. Keracunan massal juga dapat memberikan dampak jangka panjang pada kesehatan seperti kerusakan organ, gangguan saraf, atau gangguan sistem pencernaan. Pada dampak jangka panjang waktu ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengurangi kualitas hidup seseorang. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk memecahkan kasus di atas, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan apa yang kalian selidiki dari kasus tersebut. Jadi permasalahan yang dapat diselidiki adalah bahaya keracunan makanan dan keterkaitan keracunan makanan dengan gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, pertanyaan kedua, coba buatlah rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Kasus keracunan makanan ini disebabkan oleh adanya kontaminasi silang antara bahan makanan yang berbeda, di mana ketidakhati-hatian dalam menyimpan, memasak, dan menyajikan makanan dapat menyebabkan bahan makanan yang satu terkontaminasi oleh bahan makanan yang lain. Nah, yang ketiga, untuk membuktikan hipotesis kalian, jadilah kerjasama dengan anggota kelompokmu. Carilah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal tersebut dalam buku atau literatur lain sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan di atas. Bagaimana hal itu dapat terjadi dan faktor apa yang menyebabkan? Jadi, kontaminasi bakteri dan virus itu faktornya yang pertama, di mana bakteri dan virus ini dapat dengan mudah menyebar pada makanan dan minuman jika tidak diolah dan disimpan dengan benar. Seperti contohnya bakteri Salmonella enterici dan Staphylococcus aureus serta virus seperti norovirus adalah beberapa penyebab umum dari keracunan makanan massal. Faktor yang kedua yaitu kurangnya kebersihan, di mana jika kurangnya kebersihan pada alat-alat dan tempat pengolahan makanan seperti dapur dan kulkas dapat memicu pertumbuhan dan penyebaran bakteri dan virus pada makanan. Selain itu, kurangnya kebersihan pada halaman dan perlengkapan makan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya keracunan makanan. Faktor yang ketiga yaitu penggunaan bahan makanan yang rusak, di mana penggunaan bahan makanan yang rusak atau kadaluarsa dapat menjadi penyebab keracunan makanan massal. Bahan makanan yang rusak ini bisa menjadi sarang bakteri dan virus yang dapat menyebabkan keracunan makanan jika dikonsumsi. Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Jadi dari hasil kelompok kami, kesimpulannya yaitu kasus keracunan makanan dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi silang antara bahan makanan yang berbeda, dan ketidakhati-hatian dalam menyimpan, memasak, dan menyajikan makanan juga dapat menyebabkan bahan makanan yang satu terkontaminasi oleh bahan makanan yang lain atau terkontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur. Pertanyaan kelima yaitu, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan? Jadi gangguan pencernaan ini adalah kondisi yang terjadi ketika organ-organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Selain itu, organ pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, sisa, hati, pankreas, dan kantong empedu. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapatmu upaya apa yang harus dilakukan agar gangguan sistem pencernaan dapat dicegah? Jadi ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, di mana makanan yang seimbang itu dapat terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, hindari makanan yang terlalu berlemak, berminyak, atau terlalu manis. Yang kedua, mengonsumsi cukup air, di mana minum air putih yang cukup setiap hari sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu proses pencernaan. Yang ketiga, menghindari konsumsi makanan yang tidak bersih atau tidak aman, di mana kita harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus sudah bersih dan aman. Lalu, hindari makanan mentah yang belum dimasak dengan baik dan makanan yang sudah kadaluarsa. Yang terakhir, menghindari makanan yang menyebabkan alergi atau intoleransi, di mana jika memiliki alergi atau intoleransi terhadap makanan tertentu, sebaiknya kita menghindari makanan tersebut untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Pastikan ibu dan teman-teman dan kawan saya. Terima kasih. Wah, sudah lengkap sekali ya jawaban dari kelompok berapa tadi San? Kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, Kristi silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya Kristi. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 2. Sudah menyimak dengan baik tadi? Sudah. Oke, dari kelompok 1, apakah ada yang ingin memberikan tambahan? Saya Bu, Ya, silakan Dayu. dari sini apa maju ke depan Bu? Dari meja saja ya, Bapak. Baik, Ibu dari kelompok 2 memiliki satu upaya tambahan untuk mencegah terjadinya gangguan sistem pencernaan, itu menghindari stres, yang dimana stres dapat mempengaruhi sistem pencernaan dan memicu terjadinya gangguan pencernaan. Cobalah untuk menghindari stres dan mencari cara untuk mengelolanya. Itu Ibu, terima kasih. Oke, bagus
bagus ya jawaban dari tambahan kelompok 1. Kelompok 3, apa ada yang ingin menambahkan? Izin Bu. Baik, silakan Jessica. Jadi kalau di kelompok 3 itu membuat upaya berupa sebuah program Ibu. Nah, jadi kami kelompok 3 mengusulkan diadakan proyek peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya mencuci tangan khususnya di area sekolah. Adapun langkah-langkahnya adalah membuat satu tim yang akan merancang dan melaksanakan proyek ini yang terdiri dari guru dan siswa. Kemudian akan melakukan sosialisasi terkait pentingnya mencuci tangan serta juga menyiapkan sarana dan prasarana peralatan cuci tangan di lingkungan sekolah, terutama di area yang strategis seperti toilet dan kantin. Wah, bagus ya. Jadi kelompok 3 itu membuat upaya berupa sebuah program. Baik, hasil diskusi kita hari ini sudah sangat baik ya. Jadi kita sudah mempelajari serta menganalisis kasus terkait sistem pencernaan. Di sini dari apa yang sudah kita pelajari, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu. Baik, silakan Gayu. Jadi hari ini kita menganalisis kasus keracunan makanan yang merupakan gangguan pencernaan. Penyebab gangguan pencernaan ada beragam seperti virus, bakteri, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Di mana ada beberapa upaya untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan seperti konsumsi makanan yang sehat, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, serta memperhatikan higienisan makanan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Dayu. Tepuk tangan dulu untuk Dayu semuanya. Baik, dari yang sudah disampaikan oleh Dayu berupa kesimpulan dan apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa sekarang yang bisa meninjau kembali atau menjelaskan kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan pencernaan? Saya Bu. Ya, silakan Maria. Gangguan pencernaan adalah kondisi yang terjadi ketika organ-organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Organ-organ pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan jantung berlebih. Oke, terima kasih Maria. Tepuk tangan untuk Maria semuanya. Oke, jadi untuk meninjau kembali kemampuan kalian dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan games atau kuis. Kalian semua bawa handphone? Bawa, Bu. Oke, silakan masuk ke web Kahoot. Baik, silakan masuk ke Kahoot di web dan silakan masukkan game pin yang tertera di layar. Oke, jadi sudah bisa ya, sudah terbiasa ya cara mainnya. Sudah Ibu. Nanti pertanyaannya akan muncul di layar, terus kalian akan memilih jawaban yang benar berupa simbol atau warna. Oke, sudah siap? Sudah Ibu. Lihat nih siapa yang dapat poin paling tinggi. Ada juara 3-nya Kristi. Oh, saya. Juara 2-nya Feby dan yang paling tinggi nilainya Dayu. Oke, jadi sudah ya, kita sudah melakukan evaluasi terkait sistem atau gangguan sistem pencernaan. Jadi nanti dipelajari lagi ya terkait sistem pencernaan. Nah, untuk tugas kalian di rumah, jadi karena kita sudah menyelesaikan pada bab sistem pencernaan mulai dari organ, fungsi organ sampai di gangguan pencernaan. Jadi silakan kalian pelajari kembali di rumah materi kita hari ini dan minggu lalu, dan minggu depan kita siap-siap untuk evaluasi untuk ulangan harian. Oke? Iya Ibu. Jadi nanti belajar ya di rumah, ingat ya. Iya Ibu. Nah, jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Gimana, seru pelajaran kita hari ini? Seru Ibu. Baik, jadi kita karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Mungkin Alina, silakan mungkin Ibu minta untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, maka mari kita berdoa dimulai. Berdoa dan mengakhiri. Baik, terima kasih Aldina. Kayu papan, bunga senandung. Sampai jumpa minggu depan lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bu.